Di negeri yang azannya tak pernah berhenti berkumandang, di tanah yang setiap sudutnya berdiri masjid, di bangsa yang mayoritasnya bersujud kepada Allah, ratusan juta jiwa bersyahadat, ratusan juta jiwa mengaku mencintai Al-Quran. Namun hari ini kita masih menyaksikan kenyataan yang memprihatinkan. Anak-anak tumbuh tanpa bimbingan iman yang kuat. Orang tua yang ingin belajar mengaji tapi tak tahu harus mulai dari mana. Masjid megah berdiri namun belum sepenuhnya menjadi pusat peradaban. Sebagian saudara kita di pedalaman membaca mushaf yang telah usang. Sebagian lembaga pendidikan Islam berjuang dalam keterbatasan air bersih. Kita melihat kemiskinan, kita mendengar kabar keretakan keluarga, kita menyaksikan generasi yang cerdas secara digital namun rapuh secara spiritual. Pertanyaannya, apakah kita biarkan semua ini berjalan tanpa arah? Karena sesungguhnya umat ini tidak kekurangan potensi, umat ini tidak kekurangan harta, umat ini tidak kekurangan masjid. Yang dibutuhkan umat hari ini adalah masjid yang hidup, masjid yang menghadirkan rahmat, masjid yang memberdayakan, dan di tengah kebutuhan itulah Masjid Rahmatan lil Alamin ini hadir. Bukan sekedar tempat bersujud, tetapi pusat pembinaan, pusat kepedulian, dan pusat pergerakan umat. Ketika banyak orang dewasa dan lansia ingin belajar membaca Al-Quran, namun merasa terlambat, hadirlah Ngaji Bahagia, ruang belajar penuh kesabaran dan kemuliaan, membuktikan bahwa belajar Al-Quran tidak pernah mengenal usia. Enggak loh, sama sekali enggak. Aku seneng aku, alhamdulillah ada yang ngajarin. Ketika anak-anak membutuhkan arah dan lingkungan yang menjaga fitrah mereka, hadirlah Ngaji TPQ Rahmatan lil Alamin, melahirkan generasi soleh dan soleha, pejuang Al-Quran sejak dini. Ketika kepedulian sosial mulai memudar, hadirlah Pasar Bahagia, menguatkan ukhuwah melalui sholat berjamaah, ngaji bersama, kajian ilmu, sarapan gratis, dan berbagai sembako bagi yang membutuhkan, karena rahmat harus terasa nyata. Ketika mushaf di pelosok negeri tak lagi layak dibaca, hadirlah sebar Al-Quran pedalaman, mengganti yang usang dengan yang mulia, agar semangat menjadi kembali menyala. Ketika saudara kita kesulitan air bersih, hadirlah Rahmatan berbagi air bersih, membangun sumur bor sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan Islam dan kemanusiaan, karena ibadah membutuhkan kehidupan yang layak. Dan untuk masa depan umat, Masjid Rahmatan lil Alamin menghadirkan program-program kaderisasi pendidikan berbasis pondok digital, mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, menguatkan nilai kepesantrenan sekaligus bijak memanfaatkan teknologi. Karena itu percaya segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan. Bulan turunnya Al-Quran menjadi bulan paling mulia, Ramadan. Malam turunnya Al-Quran menjadi malam terbaik, Lailatul Qadar. Manusia yang membawa Al-Quran menjadi manusia terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan mereka yang menghadirkan Al-Quran di tengah masyarakat? Hari ini Masjid Rahmatan lil Alamin memilih untuk tidak diam, memilih untuk tidak hanya berdiri tetapi bergerak. Inilah ikhtiar kami, Masjid Rahmatan lil Alamin, menebar rahmat, memberdayakan umat. Dan hari ini kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari rahmat itu.